Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Mahasiswa Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, kembali berjumpa dalam acara Tausiah Malam. Apa kabar ikhwan dan akhwat dimanapun berada? Semoga ikhwan dan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dan senantiasa dalam perlindungan serta naungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ikhwan dan akhwat, untuk Tausiah Malam edisi hari Senin kita akan kembali mendengarkan ilmu, mengambil pelajaran dan hikmah serta tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Dan malam hari ini kami yang bertugas, saya Julfikar, masih ditemani oleh para pejuang dakwah. Ada Agus Susilo di produser, kemudian kameramen ada Haidar, ada Yusuf Bangki di meja operator dan juga Fajar di meja switcher, dan juga kerabat kerja kami di daerah, baik yang di Sukabumi, yang di Semarang, di Magelang, di Banyuwangi, Batam, Pontianak dan daerah-daerah lain. Ya, insya Allah kami akan menemani ikhwan dan akhwat selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita akan mendengarkan kajian Kitab Tafsir Al-Qurtubi, dan pada malam hari ini Ustadz Ahmad Sanusi akan melanjutkan kajian dari Quran Surah Al-Anfal ayat ke-57 insya Allah sampai ayat ke-64. Silakan ikhwan akhwat dibuka Al-Qurannya, Quran Surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 57 sampai dengan ayat ke-64. Dan seperti biasa nanti setelah Ustadz memberikan kajiannya, kami juga mengundang ikhwan akhwat yang ingin ikut berpartisipasi, yang ingin bertanya, silakan kirimkan lewat SMS maupun WhatsApp di 081119999720 atau telepon di 0218451512. Dan mari langsung saja kita simak kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi Quran Surah Al-Anfal ayat 57 sampai 64. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafana 'alal umami bil Qur'anil Majid wa da'ana bi taufiqihi 'alal hukmi ilal amrir rasyid wa qawwama bihi nufusana bainal wa'di wal wa'id wa hafadhahu min tawyiril jahuli wa tahrifil anid. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, insyaallah dari ayat yang ke-57 sampai 64. Untuk itu mari kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa imma tasqafannahum fil harbi, apabila atas izin dan ridha dari Allah bisa mengungguli siapa kalian semua fil harbi, di dalam pertempuran, karena musuh hendak menghancurkan kita. Fasyarrid, maka mencerai-beraikanlah siapa kamu Nabi dan pengikutnya bihim, dengan mereka. Fasyarrid man, kepada orang khalfahum, pengikut-pengikut, pendukung-pendukung yang ada di belakang mereka. Kasih penjelasan sampai ngerti dan jangan sampai mereka berkumpul kembali untuk menghancurkan Islam. La'allahum, tujuannya apa? Fasyarrid tadi, agar mereka semua yadakkarun, yaitu mengambil pelajaran. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 57. Untuk memenangkan pertempuran, maka tentu kita harus mengamalkan Surah Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim. Kita berusaha dan berdoa mempersatukan hati-hati umat Islam. Dan kita sendiri tidak mungkin bisa mempersatukan hati-hati umat Islam itu, apalagi kalau sudah banyak kepentingan. Makanya Nabi menyampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui lisannya Sayyidina Umar menyampaikan, ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah sebelum kalian itu jadi pemimpin atau dipanggil dengan panggilan terhormat, supaya kalian tidak canggung, mudah bermusyawarah, mudah menerima pendapat orang lain yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau toh Anda ingin menyatukan hati umat Islam dengan cara kalian membagi-bagi harta, misal bahkan semua kekayaan yang ada di bumi ini, tidak mungkin bisa. Ma'allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang merukunkan hati umat Islam sehingga dibuat lembut, mudah tersentuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mudah menerima kebenaran. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil innahu azizun hakim. Sebagaimana diketahui bahwa qala Nu'man bin Bashir nazalat fil ansar wa allafa baina qulubihim ay jama'a baina qulubil Aus wal Khazraj wa kana ta'alluful qulubi ma'al asabiyyah syadida fil Arab min ayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mu'jizatih. Dulu Aus dan Khazraj ini merupakan bagian daripada kelompok Araf atau jamaah Araf yang kerjanya berantem, berselisih gara-gara fanatik yang luar biasa. Lalu atas izin dan ridha Allah, merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi atas izin Allah dapat mengendorkan urat saraf, merukunkan mereka
dengan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dan memberi pesan supaya tidak terlalu banyak kepentingan. Lianna ahadahum kana yultamu al-latamata fayuqatilu anha hatta yastakidaha wa kanu ashadda khalqillahi hamiyatan fa'allafa Allahu bil iman bainahum hatta qatala ar-rajul abahu akhahu bisababid din wa qila arada at-ta'lifa bainal muhajirin wal ansar wal makna mutaqaribun. Ini sementara. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah dimohon dengan hormat dengan berbagai cara oleh Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka ini orang di samping tidak beragama Islam, tidak suka kepada perjuangannya Nabi. Oleh karena itu, wa kana ataya Rasulullah ya'ridani alaihi al-amwal wa taswij. Mereka berdua menawarkan al-amwal kepada beberapa harta dan beberapa istri. Ala ayyatruka dzikran nubuwah, supaya Nabi meninggalkan dakwah menyampaikan Al-Qur'an As-Sunnah apa adanya. Kalau bahasa kita sekarang, usaha untuk membungkam para ulama supaya tidak mengikuti fatwa ulama. Anda ingin harta atau ingin istri, yang penting Anda jangan ikuti fatwa ulama, jangan dukung fatwa ulama, membungkam fatwa ulama. Lalu Allah menurunkan Al-Quran yang diabadikan di dalam surah Al-Insan ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Penjelasan sekelumit seperti ini ada juga di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 19 halaman 132. Di dalam kita berusaha menjelaskan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini, dengan lebih dan kurangnya tentu kita berusaha menyampaikan apa adanya dan menurut kemampuan. Tapi kita yang belajar tentu kita tidak boleh fanatik berlebih-lebihan. Dari zaman dahulu, bahkan diabadikan di dalam kitab-kitab yang sekarang yang kita baca, di dalam semua lini banyak penjelasan Al-Quran atau penjelasan As-Sunnah dijungkir balikkan. Jadi tidak sesuai dengan aslinya, tapi sudah disentuh dengan pewarna pengawet menurut kepentingan masing-masing. Suatu kasus, lamma kana yauma badrin, hadis katanya riwayat At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini kalau dilihat dari sekilas kayaknya sahih. Kalau yang tidak terbiasa bermain dengan al-hadis as-sunnah sudah pasti menganggap hadis sahih, apalagi yang disampaikan oleh orang terkenal misal. Qala lamma kana yauma badrin, padahal hadis itu bukan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id tapi Abi Sa'id yang lain. Tulisannya Abi Sa'id Al-Khudri. Begitulah banyak tipuan mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan itu banyak di dalam kitab-kitab. Lamma kana yauma badrin, waktu terjadinya perang Badar, zaharat ar-Rum, menanglah ar-Rum Romawi ala Farisah terhadap Persia. Fa'ajaba dzalika, maka mengherankan dzalika hal tersebut, kemenangan, membuat gembira kemenangan Romawi terhadap Persia, dzalika al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Fanazalat, maka turunlah ayat surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun. Al-ayah. Sekilas ini kita kalau dengerin kayaknya udah bagus banget dan pasti sahih. Padahal hadis ini, penjelasan seperti ini jungkir balik, nggak karu-karuan. Ini ada di dalam At-Tirmidzi 3192, At-Tabari 27880, hadis dari Atiyah Al-Aufi.
Kata Atiyah, hadis ini katanya dari Abi Sa'id. Tapi bukan Abi Sa'id Al-Khudri, tapi yang sebenarnya yang dimaksud Abi Sa'id itu adalah Al-Kalibi. Kalau dibaca kalbi nanti huk-huk. Kalau kalibi orang yang semangat, punya keinginan. Wa isnaduhu dha'ifun jiddan li ajli Atiyah Al-Aufi. Hadis ini jungkir balik, nggak karu-karuan dhaifnya karena Atiyah Al-Aufi. Fa innahu, maka sungguhnya Atiyah ini rawa haditha anil kalbi. Dia itu suka menceritakan hadis-hadis dari Al-Kalbi. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, padahal dari Al-Kalibi dia bilang an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id. Fayadhunnu annas, kemudian menduga, meyakini siapa manusia, annahu, bahwa yang dimaksud Abi Sa'id Al-Khudri yaitu Abi Sa'id Al-Khudri, padahal bukan Abi Sa'id Al-Khudri, tapi yang dimaksud Abi Sa'id adalah Al-Kalibi. Walaysa kadzalik fa innal Kalibi yukna bi Abi Sa'id. Undur tarjamatahu fil Mizan, bisa dicek di dalam kitab Al-Mizan. Dari segi perawinya, thumma innal matna munkar, kemudian redaksinya juga nggak karu-karuan, jungkir balik. Jadi orang mempergunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dari zaman dulu dijungkir balik kan nggak karu-karuan, itu banyak sekali. Fa innal ayat tadullu ala anna nasrar Rum ala al-Fursi lam yaqa wa ba'duh. Sepertinya di dalam penjelasan ini, wa yu'ayyid dzalika mukhataratu Abi Bakrin lil musyrikin fi dzalik. Adif ila dzalik anna surata kullaha makkiyah bil ittifaq wa Atiyah Al-Aufi yadhkuru fi hadithihi yaum Badrin. Hadis ini tadi menyampaikan bahwa katanya lamma kana yaum Badrin, waktu perang Badar, padahal memang betul kejadiannya waktu perang Badar, tapi begitu di belakang fanazalat alif lam mim ghulibatir rum. Sepertinya punya anggapan dan orang punya anggapan dan mereka punya anggapan bahwa setelah terjadinya kemenangan Romawi atas Persia, yaitu kejadian waktu hari Badar, baru turun ayat surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Padahal semua ulama sepakat bahwa surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5 itu makiyah, jauh. Coba jungkir baliknya nggak karu-karuan. Apalagi ini redaksinya sepertinya tidak ada bantuan Allah. Lamma kana yauma badrin zahrat Ar-Rum ala Faris fa'ajaba dzalika al-mu'minin fanazalat. Padahal itu tadinya Fursi yang menang terhadap Romawi, lalu binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim, atas pertolongan Allah terjadilah kemenangan Romawi. Itu pun sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, sekitar 7 tahun sebelumnya sudah disampaikan bahwa akan terjadi kemenangan Romawi. Jadi wa dzakarahul Al-Albani fi Sahih Tirmidzi wahman minhu, demikian juga At-Tirmidzi juga menyampaikan bahwa Albani ini salah sangka terhadap hadis ini. Itu sekelumit saja ya. Yang kami sampaikan ini di samping cek di dalam tadi yang sudah kami jelaskan halamannya, coba cek juga di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Tafsir Al-Qurtubi juz 13 juz 14 halaman 5. Itu begitu banyaknya jungkir balik yang terjadi di dalam kitab-kitab. Nah, sekarang yang kejadian di masyarakat, begitu banyaknya jungkir balik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengakibatkan fatal. Ini mohon maaf ya, nanti yang saya sampaikan ini zaman keterbukaan. Silahkan dicek di kitabnya atau tanya kepada ulama yang tidak ikut jamaah atau tidak ikut organisasi atau partai atau apa, yang tidak punya kepentingan, atau tanyakan kepada MUI tentang kebenaran yang saya sampaikan ini, sehingga bisa dicek. Kalau salah, saya siap menerima teguran. Saya kasih contoh, begitu jungkir baliknya ketika menyampaikan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika ada dalil, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari jamaah, maka dia meskipun sejengkal mati dalam keadaan jahiliyah.
Ini banyak orang salah paham, dikiranya keluar daripada jamaah. Bukan, itu keluar dari agama Islam. Jauh sekali mengartikan itu sebagai jamaah tertentu, apalagi bisa luar biasa akibatnya. Bisa menganggap bahwa jamaah kita yang paling benar, jamaah orang lain kafir dan mati jahiliyah. Coba tanyakan ke MUI kalau nggak percaya. Itu yang dimaksud keluar dari ajaran Islam atau keluar dari jamaah yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi. Sedangkan jamaah-jamaah yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak boleh dipakai dalil ini untuk kepentingan jamaahnya. Tapi kalau kita mau hobi berjamaah-jamaah, jamaah itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya berkelompok-kelompok. Kalau kita hobi berjamaah-jamaah, beda dengan jamaah. Jamaah-jamaah itu beda. Kalau kita hobi berjamaah-jamaah, silahkan saja. Yang penting jangan dalil ini dipakai untuk kepentingan jamaahnya. Karena bisa kita menganggap bahwa orang yang tidak ikut jamaah kita dan keluar dari jamaah kita itu dianggap mati jahiliyah. Coba deh, kalau enggak tanyakan, kalau ke MUI, ini zaman keterbukaan. Karena begini, ini mohon maaf, misal ditanyakan, wahai MUI, ada sekelompok orang mendirikan jamaah, lalu menganggap bahwa orang yang tidak ikut baiat kepadanya dan keluar dari jamaahnya mati jahiliyah. Apalagi kalau diterusin, fu bi bai'atil awal fal awal. Yang benar kalau ada jamaah yang lain, maka jamaah saya yang pertama yang benar. Kalau ada imam yang kedua, maka imam yang kedua itu bunuh. Idza bu'i ali khalifatain faqtulul akhirah. Itu bukan untuk jamaah-jamaah tertentu. Mohon maaf, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ini karena sayangnya saya, lillahi ta'ala saya. Dan saya harus bertanggung jawab dunia akhirat apa yang saya sampaikan ini. Allah Maha tahu bahwa saya menyampaikan hanya lillahi ta'ala, tidak ada apa-apa. Jadi bayangkan kalau kita ditanya, bagaimana MUI jika ada sekelompok mendirikan jamaah lalu memakai dalil itu, berarti yang tidak ikut jamaahnya mati jahiliyah. Silahkan. Bagaimana pendapat MUI nanti? Ini kan era keterbukaan, nggak ada masalah, dicek begitu loh. Dan kalau kami tidak ada masalah, ini hanya sebatas apa? Sebatas mengamalkan Al-Quran surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, supaya kita ibaratkan satu kapal, kita tidak ambruk keseluruhan. Jadi apabila ada sesuatu di dalam kapal itu yang kira-kira perlu kita saling memberikan nasihat, kita memberikan masukan, supaya apa? Tujuannya kita sama berjalan selamat, tidak ada hambatan. Jadi nggak ada masalah. Yang penting untuk kepentingan pribadi, di lingkungan pribadi, dan tidak usah itu diyakinkan kepada orang lain bahwa yang tidak ikut jamaah kita, keluar dari jamaah kita berdasarkan hadis tadi, itu adalah yang tidak benar, mati jahiliyah. Jadi ini hanya sekedar mengamalkan hadis Bukhari, yaitu bahwa kita masalul qaim ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Jadi pada akhirnya wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Bagaimana dengan dalil bahwa kalau kita meninggal tanpa kita punya imam yang diikuti maka itu mati jahiliyah? Itu bukan Al-Qur'an, itu bukan As-Sunnah. Saya ulangi, itu bukan Al-Qur'an, itu bukan As-Sunnah. Itu pendapat orang, tapi yang dimaksud kamauti ahli jahiliyah ala dhalalatin wa laysa lahu imamun mutta', itu yang dimaksud adalah keluar dari agama Islam atau jamaah yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi. Ini saya hanya sebatas menyampaikan, tentu sebatas pengetahuan saya yang terbatas ini, tapi tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan silahkan buka, cek yang kami sampaikan ini di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, juz 13, mulai dari halaman pertama, silahkan cek sampai halaman 15. Ini. Jadi supaya kita selamat di dalam perjalanan, semua kita berjalan bersama-sama, kita berjamaah, tetap rukun, tapi kita tidak menemukan hambatan, baik di dalam nama Islam, baik di dalam radio, televisi, dan lain sebagainya.
Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril, inna ummataka muftatinah. Kalau muftatinah nanti ke isim fa'il, kalau muftatanah ke isim maf'ul, huquqahum muftatana atau muftatina min ba'dik, dan seterusnya. Itu sekilas. Lagi pula begini, mohon maaf ya. Kalau kita bisa memahami, menyampaikan misal bahwa yang hadis seperti itu dipahami oleh jamaah-jamaah setiap jamaah, maka kita secara tidak langsung kita mengatakan bahwa mohon maaf, MUI, para kiai, Departemen Agama, Presiden, Panglima, Kapolri, bahkan Habib Rizik pun termasuk, itu mati jahiliyah misal, karena tidak baik-baik berbaiat kepadanya atau keluar dari jamaahnya. Tidak, lalu kan kita ini tidak berhak seperti itu. Nah, jalan keluarnya mudah, sudah silahkan, yang penting kita berjamaah untuk lingkungan kita, dan kita tidak meyakini bahwa orang yang tidak baiat dengan kita, keluar dari jamaah kita, tidak kafir dan tidak mati jahiliyah, dan tidak perlu ada pembunuhan apabila ada dua imam. Demikian juga tidak perlu kita bahwa kita yang paling benar, fu bi bai'atil awal fal awal misal. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Besok kita itu ditanya, ketika ada pertanyaan seperti yang biasa didengar, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, kan begitu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, nabi. Seperti yang diabadikan di dalam berbagai hadis Bukhari seperti 6323 sampai 6325. Fathul Bari sarahnya silakan dibuka, juz 11 halaman 157 sampai 158. Jadi imam kita bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Imam kita siapa? Imam kita adalah Al-Quran. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati misal. Wa ma imamuka, siapa imammu? Imam kita Al-Quranu imami, Quran kita imam kita. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Jadi mohon maaf, jangan kita ribut siapa imam kita. Misal mohon maaf ya, kalau kita ribut siapa imam kita, nanti kita nggak berjalan-jalan. Misal yang imamnya misal orang Jawa misal, begitu ditanya besok di akhirat siapa imammu? Oh, namanya Pak Joko misal. Siapa lagi imammu? Ntar satunya kan ada jamaah yang lain kan. Oh, imam saya Pak Bambang misal. Nanti yang di luar, yang lagi di siapa imammu? Oh, imam saya Pak Ahok misal. Lalu satunya siapa imam kamu? Oh, imam saya yang siapa itu, HTI ya, apa namanya itu. Jadi imam kamu siapa? Al-Quranu imami. Nah, kenapa ini seperti NU, seperti Muhammadiyah itu dapat diterima? Karena NU, Muhammadiyah di samping untuk hanya sekedar organisasi merukunkan dan dakwah, tidak pernah beliau punya keyakinan bahwa yang tidak baiat kepada NU dan Muhammadiyah dan keluar dari NU dan Muhammadiyah tidak pernah meyakini bahwa mati jahiliyah. Itulah. Dan kalau yang seandainya siapa kira-kira yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, maka diantaranya seperti misal andai saja disetujui, maka seperti Habib Rizik misal, yang jelas-jelas pengikutnya, tujuannya, ilmunya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, sekarang ini banyak istilah. Ada yang mengaku ahlus sunnah misal, ternyata menyerang ahlus sunnah. Jadi kalau berjamaah insya Allah baik. Kalau berjamaah itu namanya tafarruq, sama dengan yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Meskipun kita perlu bermusyawarah panjang lebar tentang hal ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena mohon maaf, yang kami sampaikan ini kami harus bertanggung jawab dunia akhirat. Karena besok kan ditanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walatus'alunna yawma idzin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. At-Takatsur ayat 8. Jadi yang kami sampaikan besok harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Demikian juga yang lain. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa orang baca talqin itu, ya seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran itu. Cuman namanya apa saja. Jangankan cuman itu, semuanya sekecil apapun besok itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seperti tentang ketuhanan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu ditanya tentang bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap kedekatanmu kepada Allah. Al-A'raf ayat 172. Tentang bagaimana tentang nabimu. Ini bukan ma imamuka tapi nabimu. Ma ilmuka bihadzal rajul. Fa ammal mu'minu awil muqinu fayaqulu hadza Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na huwa Muhammadun thalathan fayuqalu nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bi. Silahkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini banyak besok, sekecil apapun dan sedetail apapun besok ditanya semua. Hadis Bukhari mulai 86, 183, 922, 1053, 1054, 1061, 1235, 1373, 2519, 2520, 7287, Fathul Bari juz 1 halaman 242 243. Dan banyak, termasuk jangankan jauh-jauh yang tentang itu. Tentang keluarga, kalau suami tidak bekerja, tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, anaknya dan istrinya, wah besok luar biasa itu pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita, diabadikan di dalam sabdanya, kafa bil mar'i itsman ay yudayya may yaqut. Cukup besar dosa Anda bagi suami yang tidak berusaha untuk bekerja, memberikan infak yang terbaik buat istrinya dan anak cucunya. Demikian juga di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum. Kalian harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Besok itu dicecar, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, dengan suaminya, dia itu kasihan. Kenapa? Karena seperti orang yang tertawan, ay asirat itu. Jadi banyak besok yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tentang kalau kita, bahayanya kita apabila menjungkir balikkan penafsiran Al-Quran, penafsiran As-Sunnah, memahaminya kurang koordinasi, kurang musyawarah. Bisa-bisa kita punya keyakinan orang yang di luar organisasi jamaah kita mati jahiliyah. Saya kasih contoh hadis Bukhari, silahkan dicek ya, ditulis, direkam 6865. Bismillahirrahmanirrahim. Annal Miqdada ibn Amrin al-Kindi halifa Bani Zuhrah haddathahu wa kana syahida Badran. Sahabat Miqdad bil Amrin al-Kindi, teman dekatnya Bani Zuhrah. Beliau ini termasuk sahabat Badari yang ikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mempertahankan agama, mempertahankan keutuhan umat Islam, memperjuangkan Al-Quran. Annahu qala, Miqdad suatu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illaqitu kafiran faktatalna. Bagaimana jika sewaktu-waktu kami bertemu siapa kami, kafiran kepada orang kafir, faktatalna, kemudian kita bertempur. Karena orang kafir nyerang duluan, kita bertempur, nantang. Fadaraba yadi, kemudian orang kafir itu memutuskan tanganku bisyaifi, dengan pedang. Putuslah dirijiku dengan pedang. Faqata'aha, maka
memutuskan begitu dia memukul tanganku dengan pedang, putuslah, memutuskan siapa kafir, huha kepada yadi. Tsummalada bisyajaratin, kemudian orang kafir tadi yang memutuskan dirijiku tadi berlindung di pohon. Tanganku yang putus, sudah dia putus, kemudian dia lari berlindung di pohon. Waqal aslamtu, kemudian si kafir itu setelah berlindung di pohon, begitu aku kejar sampai di pohon, dia ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah Islam. Karena dia sudah Islam, apakah dia mati jahiliyah karena tidak ikut jamaah kita? Aqtulhu. A-nya tuh panjang karena hamzah istifham. Aqtulhu ba'da an qalaha. Apakah saya harus bunuh dia? Dia kan baru masuk Islam dan dia telah menyakiti aku, memotong tanganku, dan dia baru saja setelah aku kejar, aku tangkap, begitu sampai dia di pohon, dia berlindung, dia mengucapkan aslamtu lillah. Aqtulhu ba'da an qalaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah menjawab, la taqtulhu, jangan main bunuh-bunuhan. Jangan mudah kamu mengatakan orang lain mati jahiliyah. Termasuk jangan mudah-mudah kita mengatakan orang lain melakukan bid'ah sehingga sama saja. Ketika kita mudah lisan kita mengatakan orang lain karena ini tidak ittiba, karena kita ini perbuatan maunya Allah harus ittiba, misal harus ada contoh, misal jadi bid'ah. Beda bid'ah yang dimaksud kita dengan bid'ah yang dimaksud oleh Ustadz sekarang. Hati-hati. Orang yang mudah mengatakan saudaranya mati jahiliyah, mengatakan bid'ah, kafir, musyrik, nuduh aliran ini dan itu kalau kita bisa begitu, wa marrama mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlih. Orang lain yang menuduh orang mukmin dengan tuduhan kufur, ya, awalnya bid'ah, awalnya mati dengan mati jahiliyah, fa huwa kaqatlih, itu dosanya sama dengan membunuh orang mukmin. Hadis Bukhari 6105. Apalagi jelas-jelas kita bilang bahwa orang itu kafir. Kalau kita bilang seperti itu, apalagi kita jelas-jelas meyakini bahwa saudaranya yang tidak ikut jamaahnya kafir, wah itu faqad ba'a bihi ahaduhuma. Enggak benar, kurang tepat. Maka itu akan kembali kepada dia sendiri yang berkata. Hadis Bukhari 6103, 6104. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan qalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat, tidak punya dugaan-dugaan yang tidak tepat kepada saudara kita. Kita yakin jamaahnya apa saja insya Allah di surga. Yang penting permintaan kita sederhana saja dan itu solusinya. Nggak usah punya keyakinan, apalagi disampaikan secara umum bahwa yang tidak ikut jamaahnya mati jahiliyah. Nah, kami jawab seperti ini karena terlalu banyak, sampai sekitar 5 kali kami dengar. Ini tujuannya untuk mengklarifikasi dan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Insyaallah sama-sama ahli surga. Kita lanjutin hadisnya 6865. Qala, berkata siapa Miqdad, ya Rasulullah fa innahu taraha ihda yadayya. Dia itu Nabi, Miqdad ini meyakinkan, Nabi, dia itu telah membuat tanganku putus. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, aslamtu lillah, setelah memutuskan tanganku. Aqtulhu qala. Apa enggak aku boleh membunuh mereka? Dia atau mengatakan dia itu mati jahiliyah? Oh tidak, janganlah. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa anta bimanzilatihi qabla ay yaqulu kalimatahu allati qala. Kalau kamu sampai berbuat seperti itu, maka kamu malah berbalik arah. Kamu seperti orang tadi yang baru masuk Islam, tapi sebelum dia masuk Islam. Sedangkan mereka sudah Islam seperti Anda yang sudah Islam. Tuh, dosanya besar sekali. Dan banyak hal yang lain di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang insya Allah akan disampaikan. Mungkin cukup, tapi kalau perlu insya Allah lain waktu kita sampaikan. Silahkan cek yang kami jelaskan di dalam hadis Bukhari tadi 6865, Fathul Bari juz 12 halaman 230, insya Allah sampai halaman 234. Ini mudah-mudahan menjadikan nasihat buat kami. Nah, bagaimana tentang dalil? Mohon maaf ya, ini mudah-mudahan ilmiah, tidak ada sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dengan dalil bahwa Nabi itu
menyampaikan katanya kita harus taat meskipun pemimpin itu dari Habasyiyah, bukan Arab. Walau ammaru alayya habasyian la sami'tu wa ata'tu. Hadis Bukhari 1406, 4660, Fathul Bari juz 3 halaman 246 atau Fathul Bari juz 8 halaman 411. Tapi boleh cek gitu yang kami sampaikan di hadis Bukhari. Silahkan cek, termasuk hadis Bukhari tolong dicek. Insya Allah Sabtu kami jelaskan yang panjang lebar kalau yang terakhir ini. Hadis Bukhari 3799 di hari Sabtu minggu depan. Bahwa tidak pernah Nabi mengangkat seorang imam, seorang khalifah itu dari orang Ansor. Hadisnya memang seperti itu. Maksudnya apa? Hadis itu kalau memang orang Arab dari muhajirin tidak ada sama sekali, maka silahkan siapa saja. Tapi selama ada beliau yang alim, yang ahli, ada orang Arab, maka orang Arab yang diutamakan. Annal khilafata la takun fil ansor. Tidak ada khalifah dari orang Ansor, apalagi Habasyi, apalagi dari orang Jawa misalnya. Mohon maaf. Lah, usikum bil ansor. Nah itu. Jadi yang dititipin itu orang Ansor, yang suruh merawat itu orang muhajirin. Silakan cek juga ya hadis Bukhari 3801. Bagaimana dengan Al-Qur'an misal? In akramakum indallahi atqakum misal. Lah justru itu mendukung Al-Qur'an supaya yang diangkat itu adalah orang yang ahli, yang ilmunya segala macam, ketakwaannya itu. Jadi kembali lagi tentang pertanyaan misal tentang Nabi sebagai Rasul, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di samping Bukhari 6324, Fathul Bari juz 11 halaman 156 157. Demikian juga tentang kiblat. Tadi kan ada pertanyaan, apa benar besok ditanya kiblat kamu seperti ditalkin itu? Lah iyalah. Jangankan cuma itu, semuanya besok ditanya itu. Silakan cocokkan seperti Al-Qur'an. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Itu kan pertanyaan tentang kiblat. Al-Baqarah ayat 143. Dulu Anda sholat kiblatnya kemana? Ke Hong Kong apa ke Ka'bah? Kan ada ke Baitul Maqdis kan? Termasuk kitab Anda apa dulu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa saudara Anda? Saudara kita semuanya umat Islam, jamaahnya apa saja insya Allah ahli surga. Kenapa? Kalau kita jawab begitu, karena Al-Quran mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 10. Bagaimana tentang sholat? Besok pertanyaan. Wah, apalagi sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. No. Kalau redaksinya seperti itu dari sahabat Ibnu Mas'ud itu. Tapi kalau redaksinya awwalu ma yuhasabu bihil mar'u salatuhu, itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhum raddu'an. Kalau yang dari sahabat Abi Hurairah itu Bukhari 6863, sedangkan yang dari sahabat Ibnu Mas'ud itu 6864. Bagaimana kalau kita mudah mengatakan orang yang tidak ikut jamaah kita maka itu mati jahiliyah? Wah, repot itu. Karena besok ditanya awwalu ma yuqadha bainan nas fid dima. Besok itu yang satu sisi hubungannya dengan Allah, sholat dulu yang ditanya. Hubungannya dengan manusia besok ditanya. Bagaimana Anda mudah menghalalkan, mengatakan orang lain mati jahiliyah dan boleh dibunuh dan sebagainya misal. Fid dima. Kalau dari sahabat Abu Hurairah itu Bukhari 6533, tapi kalau dari sahabat Ibnu Mas'ud itu 6863. Termasuk silakan hubungkan tentang abdan habasyian tadi, ausani an asma wa ata'a wa in kana abdan habasyian. Itu hadis dari Abu Dzar, hadis Bukhari, hubungkan dengan 6933, hubungkan dengan hadis Bukhari 3799, 3801, Fathul Bari juz 7 halaman 152 sampai 154. Kita kembali kepada melengkapi materi kajian kita surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Jadi kembali lagi, supaya kita dapat mengalahkan musuh-musuh yang hendak menginjak-injak Al-Quran, kita harus rukun, harus bersatu, dan kita harus meyakini bahwa saudara kita insya Allah semua ahli surga, apapun jamaahnya, tanpa kita punya keyakinan bahwa orang yang tidak ikut kita mati jahiliyah.
Maka kalau begitu kita harus fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun, surah Al-Anfal ayat 57. Selanjutnya ayat berikutnya surah Al-Anfal ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Wa imma takhafanna, dan apabila benar-benar takut siapa kalian min qaumin, dari suatu kaum, takut, takhafanna khianatan, kepada khianat, fambidh, maka membuanglah siapa engkau Nabi ilaihim, kepada mereka, mengembalikan kepada janjinya, ala sawa, sama, imbang, seperti mereka telah mengkhianati janjinya. Ini Al-Quran luar biasa. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 58, dengan bunyinya atau redaksinya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin, mengajarkan, umat Islam, kalian jangan pernah berkhianat. Kalian jangan pernah memulai pengkhianatan, membonceng sana sini, tapi punya tujuan. Tapi kalau kalian dikhianati oleh musuh-musuh Islam, maka kalian wajib tidak tunduk kepada mereka kalau mereka khianat. Nah, tentang bagaimana kita melepaskan perjanjian dengan orang yang tidak Islam, yang jelas-jelas menyakiti umat Islam. Ada perbedaan antara, mohon maaf, sahabat Muawiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami sampaikan ini boleh cek di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 33 sampai 40. Saya tidak bermaksud, saya hanya bacakan. Dan ini kitab justru dicurigai, yang saya baca ini justru dicurigai kitab Wahabi. Kana baina Muawiyah war Rum ahdun wa kana yasiru nahwa biladihim liyaqruba hatta idza qada al-ahda ghazahum faja'a rajulun ala farasin aw birdaun. Birdaun itu kuda pembawa beban yang berat. Jadi pernah ada perjanjian antara sahabat Muawiyah dan Romawi. Begitu mendekati, ternyata wa huwa yaqul Allahu akbar wafa'an la ghudara. Fanadharu fa idzan huwa Amr bin Abasah. Ternyata ada orang yang bernama Amr bin Abasah. Fa arsala ilaihi Muawiyah, kemudian sahabat Muawiyah mengirim utusan untuk menemui Amr bin Abasah. Fasa'alahu, untuk apa dia datang di situ? Khawatir mengganggu tujuan daripada sahabat Muawiyah. Fasa'alahu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashuddu uqdatan wa la yahulluha hatta yanqadiya amaduha aw yambida ilaihim ala sawa. Faraja'a Muawiyah bin nas. Begitu disampaikan, wahai sahabat Muawiyah, saya mendengarkan dari Rasul bersabda, sabdanya, kalau umat Islam mengadakan perjanjian, maka umat Islam tidak boleh mengkhianati. Kita masih dalam perjanjian. Begitu disampaikan begitu saja, sahabat Muawiyah pulang. Bedanya mana dengan Nabi? Kalau Nabi beda. Kalau dia ngomong apa politik, apa dia benar. Kalau dia terbiasa mengkhianati umat Islam, terbiasa dia mengolok-ngolok dengan serius, dengan melotot, menginjak-injak, menghina umat Islam, menghina orang miskin, menghina Al-Quran berulang-ulang kali, akhirnya oleh Nabi, kalau Nabi tidak dikasih maaf, Nabi nggak memaafkan bagi orang yang sudah berulang-ulang. Beda kan dengan sahabat Muawiyah. Tapi insya Allah mudah-mudahan juga ahli surga. Wa qad saran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi melanjutkan perjuangannya ila Makkah, ke Mekah, amal Fathi, waktu Fatih Mekah. Kenapa? Padahal kan sudah ada perjanjian damai waktu itu. Iya, karena waktu itu orang kafir Mekah waktu itu telah berkhianat berkali-kali kepada sesama mereka,
maupun kepada umat Islam. Akhirnya oleh Nabi, sudah tidak ada ampun lagi bagi kalian. Supaya Anda tidak mencelakakan dirinya dan orang lain, mulai dari sekarang Anda dipersilahkan pindah tempat. Karena Anda telah mengkhianati kami dan mengkhianati saudara Anda sendiri. Lamma ishtahara minhum naqdul ahdi min ghairi ayyam bida ilaihim ahdahum. Itu. Jadi kalau Nabi langsung itu. Begitulah. Jadi kembali lagi, surah Al-Anfal ayat 58 tadi mengajarkan supaya kita ini betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku khianat. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalau bahasanya surah Nuh ayat yang ke-13. Mengapa kalian ini tidak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus mengatakan yang benar, bersikap yang benar, dan kita tidak boleh khianat, dan kita harus benar-benar harus bertanggung jawab. Di dalam riwayat ada likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadira a'zama ghadran min amirin amah. Besok itu orang-orang yang berkhianat itu besok dikasih bendera khusus, dia kumpul sama-sama pengkhianat. Pengkhianatan yang paling besar wala ghadir a'zama ghadran, pengkhianatan yang paling besar itu dosanya min amirin amah, dari pemimpin, dari amir, dari imam dan seterusnya, dari presiden, dari syekh, dari ulama. Jadi kita ini jangan sampai mencelakakan orang-orang yang telah memberikan amanah kepada kita. Meskipun di dalam sisi lain Nabi menyampaikan al-harbu khi bisa khu. Kalau dalam keadaan pertempuran beda lagi, itu memang perlu taktik. Kita masuk kepada ayat berikutnya, surah Al-Anfal, materi kita ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasabannalladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wala yahsabanna, dan sungguh pakai nun taukid, sakilah bertasdid, sungguh kalian jangan pernah menduga, kalian alladzina kafaru jangan pernah punya pemikiran bahwa Anda akan lolos dari azab Allah. Sabaku, lolos. Innahum la yu'jizun, kalian tidak mungkin dapat lolos, melemahkan daripada pantauan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan menjadi alladzina kafaru dan jangan mendukung alladzina kafaru. Kita lanjutin. Wa'iddu lahum mastata'tum. Wa'iddu, dan menyiapkanlah siapa kalian semua umat Islam lahum, untuk menghadapi mereka orang yang hendak menghina Al-Quran. Mastata'tum, menurut kemampuan kalian semua. Min quwwatin, dari semua kekuatan. Dari semua lini umat Islam mesti bangun mulai dari sekarang. Bangun umat Islam. Wa min ribatil khail, jadi yang harus dipersiapkan, aidum, yang harus dipersiapkan itu nomor 1 kekuatan pertahanan, kerukunan, ekonomi, keimanan, pemahaman kepada agama kita. Wa min ribatil khail, bagaimana kemampuan pasukan kita itu harus ditingkatkan, itu termasuk alutsistannya. Tuh, alat-alatnya harus diperbaiki, yang dibuat canggih. Ribatil khail, pasukan berkuda kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya bagaimana itu, supaya kita canggih, punya drone dan lain sebagainya. Turhibuna bihi aduwallah. Tujuannya apa? Untuk menggetarkan musuh. Makanya kita berjamaah, bertakbir bersama, sholat di Monas segala macam itu kan. Turhibuna bihi aduwallah. Tujuannya apa? Untuk menggetarkan musuh. Saya waktu kemarin mengadakan pengajian, saya ada yang titip pesan kepada Habib Rizik. Saya bilang datang aja langsung ke Petamburan. Enggak Pak, saya titip, siapa tahu Bapak kenal dengan Habib Rizik, katanya. Titip apa? Tolong Habib Rizik adakan pertemuan kembali seperti kemarin di Monas itu. Paling tidak lah setengah tahun sekali. Supaya orang juga tahu bahwa umat Islam ini kuat dan bersatu, katanya. Ya, terserah beliau lah. Mungkin beliau nanti waktunya atau bagaimana, beliau yang ngatur. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, supaya kalian dapat menggetarkan musuhnya Allah dan musuh kalian. Ini untuk orang yang tidak Islam, yang jelas-jelas hendak menghancurkan Islam, bermusuhan dengan umat Islam. Kalau yang tidak bermusuhan dengan umat Islam, jangan pernah disakiti. Jangankan fisiknya,
Perasaannya kalau bisa jangan. Nah, ayat berikutnya ini untuk pendukungnya. Orang Islam, KTP-nya Islam, tapi mendukung orang yang menginjak-injak Al-Quran. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kalian mesti mengingatkan, kalau perlu persiapkan peralatan yang bisa menggetarkan musuh-musuh kalian yang kalian tidak tahu. Nah, ini yang dimaksud munafikin. Wa akharina min dunihim, ini pendukung-pendukung orang yang menista Al-Quran. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Banyak umat Islam tidak tahu. Allahu ya'lamuhum, Allah yang mengetahui. Ini pendukung-pendukung orang yang menghina Al-Quran ini Allah yang mengetahui. Hati-hati. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kalian infakkan di dalam sabilillah. Seperti kalian mungkin dulu kita atas izin Allah 1.000-2.000 perak bisa menyumbang kepada rumah sakit di Gaza atau di apa yang dibuat oleh Mercy atau ambulan dan lain sebagainya itu, subhanallah, yuwaffa ilaikum, jawabannya pasti oleh Allah dibalas dengan sebesar-besarnya, ilaikum wa antum la tuzlamun, sedikit pun kalian pahalanya tidak dikurangi dan tentang kezalimannya juga tidak dikurangi. Nah, kenapa Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 60 masih menyampaikan wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan. Sebenarnya kan Allah mampu. Kalau Allah mampu langsung aja diwassalamkan itu orang. Ya, kayak zaman dahulu, di zaman mohon maaf Pak Harto, bagi orang yang terlalu keras zaman dahulu itu diistirahatkan itu. Tidak seperti sekarang. Bagi yang terlalu keras, berlebihan, jungkir balikkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu diistirahatkan. Tapi kalau sekarang bebas, yang penting kita tahu diri. Fa inna Allah subhanahu law sya'a lahazamahum bil kalam wa tafli fi wujuhim wa bihafnatin min turab. Allah itu kalau berkenan gampang saja membuat mereka kocar-kacir, wassalam, dengan cara al-kalam, dengan cara melalui kekuatan firman-Nya, dengan cara meludah di wajahnya, dengan cara menebarkan debu dan lain sebagainya. Kama fa'ala Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah berusaha atas izin Allah, musuh-musuhnya dikasih angin dan debu, kabur mereka. Kenapa umat Islam disuruh siap-siap? Wa'iddu lahum mastata'tum. Ini walakinnahu arada ayyabtaliya ba'dhan nas, wa akan tetapi arada bermaksud siapa Allah, ayyabtaliya, untuk yabtaliya, menguji siapa Allah, menguji ba'dhan nasi, kepada sebagian manusia, bi ba'dhin, dengan sebagian, bi ilmihi, dengan pengetahuan Allah, as-sabiq, bi ilmihi as-sabiqi, yang telah lalu, wa qadaihi, dan ketentuan Allah, an-nafid, yang terlaksana. Jadi Allah menyuruh kita siap-siap dan membantu fatwa-fatwa ulama itu, ini sebagai nilai bagi kita untuk tiket masuk surga, kalau bahasa kita. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, itu ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Pertahanan itu mesti ditingkatkan. Nah, TNI Polri itu mesti didukung, dikuatkan, didampingi, dikasih masukan, baik ilmu agama, demikian juga pengetahuan yang lain, demikian juga peralatannya. Jangan dimusuhi. Demikian juga sebaliknya, harus rukun dengan rakyat karena lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kullu syai'in yalhu bihi rajul batilun illa ramyahu biqausi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu ahlahu. Semua kalau kita mengadakan gerakan bisa dikatakan ini dianggap batil, nggak ada gunanya, illa ramyahu biqausi, kecuali latihan fisik, bela diri, latihan perang dan lain sebagainya, dan belajar tentang ilmu berperang, menguasai kuda, wa ta'dibahu farasa. Kalau sekarang menguasai bagaimana kita mempergunakan senjata, pesawat terbang dan lain sebagainya. Wa mula'abatahu ahlahu, dan jangan lupa termasuk kita bercanda dengan istri, itu pahalanya luar biasa itu. Dan itu pahalanya luar biasa. Hadis sahih dari Abu Daud 2513, At-Tirmidzi 1637, Ibnu Majah 2811. Kalau yang tadi itu boleh dibuka di dalam Muslim 1917 dan 1918.
Innallaha yudkhilu thalathata nafarin al-jannata bisahmin wahid sana'ahu yahtasibu fi sani'atihi al-khaira warrami wa mumbilih. Kalau membilih itu orangnya, kalau membilah itu semacam peralatan. Orang itu dapat tiket ke surga itu ada 3. Di antaranya orang yang mempergunakan anak panah, tapi dia mempergunakan karena memang perintah dari Allah dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan negara. Warrami, dan orang yang faham melempar. Tuh. Jadi alhamdulillah nih yang ketepatan dipercaya oleh Allah menjadi anggota TNI Polri, menjaga keutuhan negara, kerukunan umat, pahalanya luar biasa. Wa membilah, kalau membilah ini pinter memanah. Kalau tadi pinter membidik, melempar dan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Bani Ismail urmu fa inna abakum ramiyan wa ta'allumul furusiyah. Demikian belajar menguasai ilmu berkuda, wa isti'malul aslihah. Demikian juga mempergunakan senjata, itu merupakan fardu kifayah. Al-khailu thalatha li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun. Awlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Bahkan kita membantu, baik itu meminjamkan mobil, meminjamkan apa untuk dalam rangka kebutuhan orang yang betul-betul butuh, itu pahalanya seperti nyumbang ambulan, itu pahalanya luar biasa. Suatu ketika ada orang bertanya, anna mra'atan ja'alat ba'iran fi sabilillah. Nabi, saya ini punya onta, kami ingin pergunakan untuk sabilillah. Fa'arada zawjuha al-hajjah. Ternyata suami kami hendak haji. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bagaimana Nabi? Kami kasihkan kepada Nabi untuk kepentingan kalau ada jihad, apa kita kasihkan kepada suami kami untuk pergi haji, itu onta. Lalu Nabi menyampaikan apa? Idfa'ihi ilaihi. Begini aja Bu, berikan saja kepada suaminya. Karena haji itu kalau masih pertama dan memang sangat membutuhkan, itu liyahujja alaihi fa innal hajja min sabilillah. Itu pahalanya mendekati sama jihad juga. Begitulah. Silakan buka di dalam hadis Al-Baihaqi juz 6 halaman 164 dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau digabungin dengan Al-Bukhari 1468 atau Muslim 1083, Abu Daud 1623. Tentang penjelasan kami tentang kalimat di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 60, redaksi turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, itu untuk kafirin, wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, untuk pendukung orang-orang kafirin. Silahkan cek juga di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu juz 8 halaman 40. Jadi mohon maaf kami tidak berani mengarang itu. Yakni tukhifuna bihi aduwallahu wa aduwakum minal yahud wa quraisyin wa kuffaril arab. Wa qila al-muradu bidzalika kullu man la tu'rafu adawatuhu wa qila ghairu dzalik wa la yanbawi ayyuqala fihim syai'un li'anna Allah subhanahu qala wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Selanjutnya kita masuk kepada ayat berikutnya, surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwas samiul alim. Wa in janahu, dan apabila condong siapa mereka? Mereka kafirin lisalmi, untuk perdamaian, fajnah. Kalau mereka ngajak damai, umat Islam harus nomor 1 yang ngajak damai, harus memberikan perdamaian. Fajnah laha, terima. Wa tawakkal Allah, setelah itu tetap waspada dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada, berdoa, tawakal. Innahu was-sami'ul alim, karena Allah Maha mengintai, Maha mendengar, Maha tahu. Maksudnya apa? Kalian terima perdamaiannya, tapi terus itu deteksi Sami al-Alim, begitu. Kita lanjut. Itulah ya, beda pandangan seorang panglima dengan seorang sipil itu beda. Kalau dipertimbangkan dari keamanan, beliau tegas, kan? Membuat keputusan dengan Australia dan lain sebagainya.
Kalau kita dalam keadaan itu dalam keadaan tadi seperti kita tinggal di Amerika. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, sedangkan kita dalam keadaan mayoritas, umat Islam mau diinjek-injek, Quran diinjek-injek, nggak ada, lembut-lembutan nggak ada, damai-damai nggak ada. Tetap dia harus kita perlakukan dengan tegas dan tepat. Kita pesantrenin di Brimob orang yang kayak begitu. Berdasarkan apa? Al-Quran surah Muhammad ayat 35. Allah menyampaikan, فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Kalau Anda dalam keadaan mayoritas, jangan lemah, lawan. Tapi lawan terukur, jangan melanggar aturan agama dan aturan di negara. وَتَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ. Jangan kalian justru mengajak damai, santun, lembut. Tempatkan dalil itu pada tempatnya. Jangan mengajari umat Islam, para kiai, para ulama, habaib, para imam tentang kesantunan. Mereka lebih kenyang daripada kita tentang pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mah baru kemarin. Wa antumul a'launa. Kalian waktu itu kuat kan, menang kan, mayoritas kan. Wallahu ma'akum. Jangan takut. Allah selalu menyertai perjuangan kalian. Wa layyatirakum a'malakum. Allah tidak akan pernah mengurangi pahala dari kalian semua. Surah Muhammad ayat 35. Waqad shalah ashabu Rasulillah fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa man ba'dahu minal a'immati katsiran min biladil ajam. Sedangkan sahabat Rasulullah seperti zaman sahabat Umar bin Khattab pernah mereka berdamai ala ma akhadhuhu minhum wa tarakuhum ala ma hum fihi wa hum qadirun ala isti'salihim. Karena waktu itu apa? Umat Islam sudah menang. Mereka yang tidak beriman, tidak seiman dengan umat Islam, mereka tidak mengancam, tidak menghina Al-Quran. Makanya sahabat Umar berdamai dengan orang di Palestina dan sebagainya itu kan. Sampai gereja-gereja tetap ada di situ karena mereka tidak nginjak-nginjak Al-Quran. Ala ma akhadhuhu minhum wa tarakuhum ala ma hum fihi wa hum qadirun ala isti'salihim. Waktu itu umat Islam bisa itu membinasakan, bisa. Tapi umat Islam itu kan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dari hatinya dia nggak mungkin bisa menistakan orang, enggak itu. Kalau orang lain iya, kalau umat Islam enggak, karena remnya pakem. Kecuali yang jelas-jelas menghina Al-Quran. Wa kadzalika shalah Rasulullah katsiran min ahlil bilad ala malin yu'adduna. Min dzalika Khaybar. Termasuk Nabi kenapa berdamai dengan Khaybar waktu itu? Karena waktu itu orang Yahudi sudah Bani Quraidah termasuk itu mereka sudah lemah. Orang yang lemah nggak boleh kita lemahkan. Justru kita bantu. Yang penting dia jangan sampai melemahkan kita. Radda ahlaha ilaiha ba'dal ghalabah. Setelah menang ala ayyamalu wa yu'addu an-nisfa. Bahkan oleh Nabi orang Yahudi justru diberikan kehidupan ekonominya, dibantu. No. Kalau mereka tidak menghina, kita mayoritas. Qala Ibnu Ishaq qala Mujahid ana bi hadhil ayah Quraidah li'anna al-jizyah tuqbalu minhum fa ammal musyrikuna fala yuqbalu minhum syai'. Sedangkan orang musyrik yang jelas-jelas menghina Al-Qur'an jangan Anda bertekuk lutut kepada mereka. Itu surah Muhammad ayat 35. Wa in kana lil muslimina maslahatun fi sulhi li naf'in yajtalibunahu aw dararin yadfa'unahu fala ba'sa ay yabtadi al muslimuna bihi idza ihtaju ilaihi wa qad salaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahla Khaybar syurutin naqaduha. Itu ala syurutin naqaduha fa naqada sulhahum dan seterusnya. Nabi itu suka bermusyawarah. Ini perlunya kita suka bermusyawarah kepada siapapun, bahkan kalau perlu sama orang yang benci sama kita. Kita lihat ya. Suatu ketika, wa yajuzu indal haja lil muslimin aqdus sulhi bimalin yubaddilunahu lil adu limuwada'atin nabi Uyainah ibn Hisnin al-Fazari wal Haritha ibn Auf al-Murihi Yaumal Ahzab, waktu 5 Hijriah. Hari Ahzab atau perang Khandaq ala ayyutiyahuma thulutsa samaril Madinah. Waktu itu umat Islam mau dibunuh, para sahabat mau dibunuh, Al-Quran mau diinjak-injak. Lalu Uyainah bin Hisnin Al-Fazari dan Harith bin Auf Al-Muri ini berunding dengan Nabi. Gimana Islam, umat Islam, kalau kamu menyerah, kalau menyerah nggak saya bunuh. Sebentar dulu, jangan main bunuh-bunuh. Kamu pingin apa sih? Kalau pingin harta, bagaimana kalau saya kasih sebagian? Kamu nggak usah bunuh-bunuh kita. Salah kita apa sih? Nabi itu dalam runding itu ya begitulah pura-pura Nabi itu. Jadi maksudnya supaya nggak berantem, jadi ngalah dulu gitu kan.
Biasa film ngalah dulu. Wa yansarifa bimam ma'ahuma min Ghatafan wa yakhdala Quraisyan wa yarji'a biqaumihima anhum. Wa kan hadhil maqalah murawadah. Ini baru perencanaan. Tapi Nabi berunding dengan para sahabat, nggak ngambil keputusan sendiri. Walam takun aqdan, itu belum keputusan final. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhuma. Setelah Nabi melihat dari Uyainah bin Hisnin, Al-Haris bin Auf, ini kerjanya mau bunuh Nabi dan para sahabat saja, nggak mau tidak. Qad anaba waradina istasyara Sa'd bin Mu'ad. Lalu Nabi bermusyawarah, mau bermusyawarah siapa Nabi? Mengajak musyawarah Sa'd bin Mu'ad wa Sa'd bin Ubadah. Kemudian Nabi mengajak musyawarah kepada sahabat Sa'd bin Mu'ad dan Sa'd bin Ubadah. Faqala, kemudian beliau berdua bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza amrun tuhibbuhu fanasna'uhu lak, aw syai'un amarakallahu bihi fanasma'u lahu wa nuti'u, aw amrun tasna'uhu lana. Nabi, ini penawaran Nabi ini pendapat Nabi atau perintah dari Allah, wahyu. Faqala, maka menjawab siapa Nabi? Nabi menyampaikan, bagaimana kalau kita damai aja dah, nggak usah berantem. Kita kasih aja dia permintaan apa, kalau dia minta harta kita kasih aja. Faqala, maka sahabat yang diajak musyawarah, sahabat Sa'ad tadi menyampaikan, bal amrun asna'uhu lakum. Itu Nabi menyampaikan, itu pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Bukan wahyu. Fa inna la rabaqat ramatkum an qausin wahidah. Ini rupa-rupanya kita mau diserbu dari berbagai arah. Faqala lahu Sa'd bin Mu'ad. Kemudian sahabat Sa'd bin Mu'ad menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi qad kunna nahnu wa haula'il qaumu 'ala syirki wa ibadatil awthan la na'budullaha wa la na'rifuhu wa ma tami'u qattu ayyanalu minna thamratan illa syira'an aw qiran fahina akramanallahu bil islam wa hadana lahu 'azzana bik nu'tihim amwalana. Nabi, dulu kita masih lemah, sekarang kita, Allah sudah memuliakan kita. Apakah kita mau menyerahkan leher kita, harta kita, agama kita diinjek-injek kepada mereka? Subhanallah. Wallahi la nu'tihim illa sayfa. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyerahkan leher saya, demikian juga sepeser pun tanah negara kami dan harta kami kepada orang yang hendak merampok kekayaan negara kami. Illa sayfa. Kami kasih pedang saja. Hatta yahkumallahu bainana wa bainahum. Kita perang aja Nabi. Mendengar jawaban dari sahabatnya seperti itu, fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mundur Nabi. Nabi melihat sahabatnya yakin seperti itu, terima kasih. Antum wadaka, baik kalau begitu. Wa qala li Uyainah wal Harith, in sarafa falaysa lakuma indana illa as-sayfa wa tanawala Sa'dun as-sahifah wa laysa fiha syahadatu an la ilaha illallah famahaha. Enggak ada perjanjian macam-macam. Robek itu perjanjian, dihadapin dengan pedang atas izin Allah, karena kita mayoritas dan mereka hendak membunuh umat Islam, kocar kacir mereka. Nah, terakhir kita baca yaitu Al-Quran. Kita lanjutkan surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Wa yuridu, dan jika bermaksud siapa mereka, ayyah da'uka, untuk menipu kalian umat Islam, Nabi, fa inna hasbakallah, maka Allah yang akan melindungi kita. Yakinlah bahwa Allah akan melindungimu. Huwallazi, Allah alladzi, yang ayyadaka, memberikan kekuatan siapa Allah kah kepadamu Nabi, binasrihi, dengan pertolongan Allah, wabil mu'minin, dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Ini perlunya kita rukun sesama umat Islam. Laisa hadza takriran fa innahu qala fima sabaq wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah wa hadza kifayatun khassah. Redaksi wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah ini cukup dalam pengertian Allah yang melindungi, seperti waktu perang Badar. Sedangkan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah di ayat berikutnya surah Al-Anfal ayat 64. Kami ulangi ya. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 62, dengan redaksi fa inna hasbakallah, itu Allah memberi jaminan seperti bukti waktu perang Badar.
Sedangkan surah Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah menyampaikan itu umum untuk kapanpun umat Islam selama memperjuangkan Al-Quran, As-Sunnah berada di dalam kebenaran, maka Allah pasti membantu kita. Dan kalian kalau berada di dalam kebenaran, apapun nama organisasinya pasti didukung oleh semua al-mu'minin. Nah, jadi tinggal kita aja berada di kebenaran apa tidak. Arada at-ta'mimah ay hasbukallah fi kulli halin wa qala Ibnu Abbas nazalat fi islami Umar, seperti terjadi waktu Islamnya Umar. Tadinya umat Islam cuma 39, begitu tambah satu menjadi sahabat Umar masuk Islam menjadi 40. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana aslama ma'ahu 33 rajulan wa 6 niswatin fa aslama Umaru wa saru 40 wal ayah makkiyah kutibat bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi suratin madaniyatin dzakarahul Kusyairiyuh. Jadi alhamdulillah atas masuknya Sayyidina Umar, kata sahabat Ibnu Mas'ud, sampai kita bisa sholat dengan tenang di sekitar Ka'bah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah menjadi pelindung Anda. Mencukupkah kepadamu Allah, siapa Allah, untuk menjadi pelindungmu? Waman, dan orang ittaba'ah yang mengikuti siapa mankah kepadamu minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Pendengar dan pemirsa, berikut dan tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Beliau masih melanjutkan kajian tafsir Al-Qurtubi dari Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 57 sampai dengan ayat ke-64. Dan untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, kembali kami mengajak, silakan kirimkan lewat SMS maupun WhatsApp di 081119999720, atau yang ingin bertanya lewat telepon di 0218451512. Kita akan ikuti segmen tanya jawab setelah jeda yang satu ini. Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, kita masih dalam tausiah malam kajian kitab tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi, yang di kesempatan malam hari ini beliau membahas Quran surah Al-Anfal ayat ke-57 sampai dengan ayat ke-64. Dan selanjutnya kami akan bacakan beberapa SMS dari honawat yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berperang, apakah diperbolehkan kita menyusupkan telik sandi atau mata-mata untuk bertugas memecah belah pasukan musuh atau melemahkan mental musuh atau bersiasat? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu alhamdulillah, memang itu sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Jadi tujuannya memang untuk menggetarkan musuh. Siapa tahu dia nggak jadi memerangi kita, menzalimi kita. Itu jadi memang bagus dan benar sekali. Dan Nabi juga menyampaikan al-kharbukhi atau khuda'ah, memang dalam keadaan kepepet begitu dalam peperangan kita harus penuh banyak taktik untuk menghilangkan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya. Kemudian SMS dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya semuanya, kalau ada keluarga yang meninggal, memakai tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah itu termasuk wajib atau sunnah? Dan satu pertanyaan lagi,
suami saya meninggal kira-kira tidak sholat 25 hari karena di rumah sakit. Apakah harus membayar fidyah dan berapa fidyahnya Pak Ustadz? Masalah tahlil tadi kalau bisa diikuti tadi pagi oleh Ustadz siapa yang ngajar sirah Ustadz Komarudin sudah dijawab oleh beliau dengan baik dan tepat sekali itu tentang tahlil. Jadi tahlil itu silahkan tahlil dengan cara yang baik, yang khusyuk, tapi kalau bisa tentang pengeluaran masalah kepentingan keperluan yang berhubungan dengan tahlil konsumsi, kalau bisa itu ditanggung oleh tetangganya. Itu kalau bisa begitu, dan itu memang tidak wajib. Jadi itu sudah bagus sekali jawabannya, itu sudah bagus itu kalau masalah tahlil. Kalau masalah sholat kalau keluarganya wafat, punya hutang sholat, punya hutang puasa, itu sama saja. Pertama, kalau dimungkinkan seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, yaitu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Kalau keluarganya punya hutang puasa, punya hutang sholat, itu yang membayar itu keluarganya, walinya. Kalau dimungkinkan. Hadis nomor Bukhari 1952, 1953. Fathul Bari juz 4 halaman 241. Aqimis sholat li dzikri, itu kalau qadha sholat dan seterusnya. Banyak itu di dalam hadis Bukhari. Kalau nggak kuat, kalau misal mau pakai fidyah ya silahkan. Kalau mampu bagi-bagi harta, niat sedekah berapa, ya kira-kira saja berapa, suaminya makan apa, lauknya apa, diberikan. Itu kan untuk pahala, tentu kita menurut kemampuan dan pada kebiasaannya. Seperti itu sudah dijawab. Mudah-mudahan nanti yang terhormat Bapak Ustadz Krisna memutar lagi jawaban dari Habib Husin yang lengkap panjang lebar tentang bagaimana baik tahlilnya maupun fidyahnya dan lain sebagainya. Mungkin itu terakhir ya. Iya. Mungkin sebagai terakhir, yang penting mari kita tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabar itu paling tidak ada 4. As-sabru arba'atun. Awaluha as-sabru indas sadmatil ula. Mudah-mudahan kita sabar ketika menghadapi apa saja, langsung bisa menahan. Yang kedua, as-sabru ala ada'il faraid. Jadi ketika kita melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang sebenarnya ini kebaikannya, keberuntungannya, manfaatnya untuk kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sabar, khusyuk, ikhlas, tumanina. Wasabru in ala jitinabi maharimillah. Berikutnya supaya kita sabar di akhir hayat ini, sisa umur ini, mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, wasabru alal masaibi. Kalau kita tertimpa berbagai musibah, mudah-mudahan itu merupakan ujian untuk kenaikan kita di dalam pahala. Mudah-mudahan kita sabar menjalani musibah-musibah itu, karena pasti setelah ujian itu pasti ada kenaikan tingkat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan masih mau hadir dan masih meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, memberikan tausiah, membagi ilmunya untuk kami semua di sini. Semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan juga untuk keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Iwan Ahwat yang sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang SMS pertanyaannya tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Kami yang bertugas di malam hari ini juga undur diri. Saya Jauhri Zulfikar
Ditemani oleh para pejuang dakwah, ada Muhammad Haidar di kameramen, ada Yusuf Bangkit di meja operator, dan juga Fajar di switcher, dan juga kerabat kerja di daerah baik yang di Sukabumi, di Semarang, di Banyuwangi, Magelang, Batam, Pontianak, dan juga daerah-daerah lain. Undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.